أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وحبيب الله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين. Mahasiswa yang saya hormati dan saya muliakan, aku lakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan inayahnya. Salawat serta salam kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya pada vlog kali ini saya akan membawakan tema yaitu tentang larangan muamalah terlarang, ya. Larangan muamalah terlarang. Adapun subtema kajian kita pada kesempatan vlog kali ini yang pertama yaitu kegiatan muamalah yang mengandung riba. Saya ulangi, kegiatan muamalah yang mengandung riba: perjudian, berjual beli barang terlarang atau haram, mencuri, merampok, gosok, curang dalam takaran dan timbangan. Kemudian bertransaksi dengan cara batil dan merugikan salah satu pihak, dan suap menyuap. Nah, inilah di antara subtema yang akan kita bahas di dalam vlog kali ini. Adapun surah yang terkait dengan subtema kali ini yaitu tentang larangan muamalah terlarang ini, ada beberapa surah, ya. Yang pertama surah Al-Baqarah 273 sampai 281. Surah Al-Baqarah ayat 273 sampai 281. Kemudian ayat selanjutnya yaitu surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Nah, selanjutnya masih di surah Al-Maidah yaitu ayat ke-38. Kemudian surah Al-Mutaffifin 1 sampai 6. Al-Mutaffifin 1 sampai 6. Kemudian surah Al-Baqarah kembali ayat 188. Baik, saya akan bacakan ayat dan kajian singkat, terjemah kemudian tafsirnya masing-masing daripada ayat, yaitu pembahasan subtema tentang muamalah terlarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم سيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية ولهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Maksud arti dari surah yang saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang atau usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia tidak dapat berusaha di bumi. Orang lain yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui. Kemudian ayat 274. Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Al-Baqarah 275. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah pada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. 276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Al-Baqarah 277. Sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Kemudian Al-Baqarah 278. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. 279. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu, kamu tidak berbuat zalim, merugikan, dan tidak zolimi atau dirugikan. 280. Dan jika orang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. 281. Dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi atau dirugikan. Mahasiswa yang saya hormati dan saya muliakan, semoga kita semua dimudahkan dalam memahami kajian ayat dan hadis ekonomi pada blog kali ini. Nah, pada surah Al-Baqarah ayat 273, di dalam tafsir Al-Misbah, Quraisy Shihab menafsirkan ini sebagai pedoman etika sosial. Penerima sedekah ialah orang yang menjaga kehormatan dirinya. Rasul mencontohkan bahwa penerima zakat ideal bukan yang meminta-minta, tetapi yang tetap bekerja keras meski terbatas. Kemudian kita lanjutkan kepada Al-Baqarah 275 sampai 279. Nah, pada kajian ini di surah ini ada cuplikan
maknanya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, kemudian maksudnya itu adalah orang yang memakan riba disamakan dengan orang yang kerasukan setan. Allah memerangi praktik itu. Di dalam tafsir Al-Misbah jilid 2 halaman 362 sampai 370, Quraisy Shihab menjelaskan perbedaan mendasar antara jual beli dan riba. Jual beli menciptakan nilai tambah real. Riba itu hanya memperkaya pemodal tanpa resiko. Larangan riba bersifat moral dan sosial, yaitu melindungi pihak yang lemah. Kemudian ayat ini adalah fondasi ekonomi Islam, bebas eksploitasi. Jadi maksud dari ayat di atas berdasarkan tafsir Quraisy Shihab itu diantaranya poin pentingnya adalah ayat ini sebagai fondasi ekonomi Islam, yaitu yang mempunyai aturan yaitu bebas eksploitasi. Para mahasiswa yang saya muliakan, selanjutnya saya akan bacakan cuplikan dari 280 sampai 281. Jika orang berutang dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai lapang. Dan jika kamu bersedekah, itu lebih baik bagimu. Di dalam tafsir Al-Misbah, jilid 2 halaman 372 sampai 374, Muhammad Quraisy Shihab menyebutkan ayat ini sebagai puncak etika ekonomi Qurani. Jadi ayat ini sebagai puncak etika Qurani. Solidaritas menggantikan tekanan. Jadi setiap solidaritas itu pasti dia dapat mengganti tekanan. Artinya salah satu bentuk solidaritas sosial yaitu kata membantu orang dengan cara memberikan hutang ya. Kemudian supaya orang Al-Quran juga menganjurkan jika orang itu tidak mampu setelah diberi tengah waktu dan tak mampu bayar hutang, maka mensedekahkannya itu adalah lebih baik. Antasaddaqu in kuntum wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, maka bersedekah itu mensedekahkan hutang yang tidak mampu dilunasi itu lebih baik. In kuntum ta'lamun. Kemudian di ayat penutup 281 dalam surah Al-Baqarah dengan peringatan agar setiap orang bersiap menghadapi hari perhitungan amal. Kemudian kita masuk ke kajian ayat selanjutnya yaitu surah Al-Maidah ayat 38. Yang saya hormati dan saya muliakan, selanjutnya saya akan bacakan surah Al-Maidah ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Wallahu azizun hakim. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan. Sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam tafsir Al-Misbah, Quraisy Shihab jilid 5 halaman 145-149. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ayat ini merupakan bagian dari aturan hukum pidana atau dalam bahasa Arabnya itu adalah hudud dalam Islam, khususnya yang terkait perlindungan hak milik. Ia muncul setelah rangkaian ayat tentang keadilan sosial, amanah dan hukuman bagi pelaku kejahatan berat seperti pembunuhan dan perampokan. Makna kata kunci as-sariq atau as-sariqah, orang yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, bukan perampasan terbuka. Kemudian makna kunci dari faqta'u aydiyahuma menurut Quraisy Shihab, potonglah tangan mereka, menekankan bahwa ini bukan tindakan kejam, tetapi sanksi sosial dan moral yang bersyarat ketat dengan tujuan utama mendidik dan mencegah. Intinya, ada tiga lapisan pemaknaan utama dalam ayat ini. Yang pertama, tujuan moral dan sosial. Hukuman ini bukan semata-mata balasan fisik,
tetapi pesan moral yang tegas untuk menekankan kejujuran dan keadilan ekonomi. Masyarakat Islam awal sedang membangun sistem hukum yang menegaskan bahwa harta publik adalah amanah yang sakral. Kedua, syarat dan batasan hukum. Quraisy Shihab menegaskan bahwa tidak setiap pencurian otomatis dihukum potong tangan. Terdapat syarat-syarat hukum fikih yang harus terpenuhi. Barang yang dicuri mencapai nisab atau batas minimal nilai, kemudian barang diambil dari tempat yang aman, tidak dilakukan karena lapar atau keadaan darurat. Bukti harus jelas dan meyakinkan. Dengan demikian, hukuman ini tidak dimaksudkan untuk kejam, tapi menegakkan prinsip tanggung jawab dan keamanan sosial. Ketiga, aspek kemanusiaan dan kebijaksanaan. Quraisy Shihab mengaitkan penutup ayat Allah Aziz Hakim, yaitu Maha Perkasa, Maha Bijaksana, sebagai indikasi keseimbangan antara keadilan dan kasih sayang. Aziz menandakan kekuatan hukum yang tegas. Saya ulangi, Aziz menandakan kekuatan hukum yang tegas. Hakim menunjukkan kebijaksanaan dalam penerapannya. Hukum harus ditegakkan, tapi dengan kearifan moral dan keadilan prosedural. Dalam penutup tafsirnya, Quraisy Shihab menulis parafrase, yaitu tangan yang terpotong adalah simbol keterputusan hubungan sosial. Ia telah melanggar kepercayaan masyarakat. Tetapi jika pelaku bertobat dan memperbaiki diri, Allah membuka pintu ampunannya. Ia menegaskan bahwa tujuan akhirnya bukan penderitaan, melainkan pembersihan moral dan pengembalian kehormatan sosial bagi pelaku yang bertaubat. Selanjutnya kita akan membahas surah Al-Maidah, masih terkait di ayat-ayat tentang larangan muamalah, terlarang, masih surah Al-Maidah lanjutan, yaitu Al-Maidah ayat 90 sampai 91. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Maksud dari Al-Baqarah Al-Maidah 90 sampai 91. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Al-Maidah 91. Sesungguhnya setan bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka tidakkah kamu akan berhenti? Menurut Quraisy Shihab, ayat ini merupakan larangan final dan tegas terhadap khamar atau segala yang memabukkan, dan maisir, segala bentuk judi. Sebelumnya, larangan datang bertahap. Pertama, tahap 1 Quran Surah Al-Baqarah ayat 219 menyebut khamar memiliki manfaat, tapi dosanya lebih besar. Kedua, tahap kedua dari aturan ini, makanya Quraisy Shihab menjelaskan kronologi pengharaman daripada khamar dan maisir itu sendiri. Tahap kedua Quran Surah An-Nisa yaitu 43 melarang mendekati sholat saat mabuk. Larang mendekati sholat saat mabuk. Itu ada di surah An-Nisa ayat 43. Yang ketiga, tahapan ketiga daripada pengharaman khamar itu sendiri, yaitu surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah ayat 90 dan 91 ini.
yaitu larangan total. Artinya horimat ya. Dengan demikian ayat ini menutup pintu sepenuhnya terhadap praktik tersebut. Makna khamar dan maisir. Khamar secara bahasa berarti menutup atau menutupi akal. Jadi semua zat yang menghilangkan kesadaran bukan hanya minuman anggur, termasuk dalam pengertiannya. Saya ulangi, menurut Riz Shihab, jadi semua zat yang menghilangkan kesadaran bukan hanya minuman anggur, termasuk dalam pengertian khamar itu sendiri. Kemudian maisir, berarti kemudahan ya, makna apa namanya secara etimologi itu kemudahan. Karena pelaku judi mengharapkan keuntungan tanpa kerja, dalam konteks modern, Quraisy Shihab menegaskan bahwa maisir meliputi semua bentuk perjudian, termasuk lotre, taruhan digital, dan spekulasi ekonomi yang bersifat untung-untungan tanpa dasar produktif. Analisa makna dan pesan ayat. Satu, larangan yang bersifat mutlak. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa penggunaan kata innama sesungguhnya hanyalah dalam ayat 90 menunjukkan pembatasan yang sangat tegas, menandakan bahwa khamar dan judi adalah perbuatan najis moral atau rijis ya. Jadi khamar dan judi adalah perbuatan najis moral atau rijis, bukan najis fisik ya. Najis moral, bukan najis fisik. Larangan ini tidak semata hukum tapi juga pembinaan jiwa dan masyarakat. Setan menjadikan khamar dan judi sebagai jalan merusak harmoni sosial. Yang ya analisis makna dan pesan yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, aspek sosial dan psikologis. Dalam ayat 91 Quraisy Shihab menyoroti dua dampak besar, yaitu permusuhan dan kebencian, al-adawah wal baghdha. Al-adawah wal baghdha. Jadi judi dan mabuk menciptakan konflik sosial karena merusak akal sehat. Judi dan mabuk menciptakan konflik sosial dan merusak akal sehat, menimbulkan dendam dan menghancurkan keluarga. Ia menulis berapa banyak rumah tangga, pertemanan, pekerjaan hancur karena candu khamar dan judi. Menghalangi dari zikir dan sholat. Khamar juga itu menurut Quraisy menutup jalan ruhani, menjauhkan manusia dari ingatan kepada Allah. Ini adalah kerusakan spiritual terbesar. Kemudian isi dan makna ketiga, retorika ilahi. Fahal antum muntahun. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa kalimat penutup, maka tidakkah kamu berhenti? Bukan sekadar pertanyaan, tetapi teguran lembut yang menggugah hati. Ia menyebutnya sebagai cara Allah mendidik dengan kelembutan setelah memberi argumentasi rasional. Mahasiswa yang saya hormati dan saya muliakan, kita langsung membacakan surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 6 sebagai lanjutan kajian ayat berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang dalam takaran dan timbangan, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Para mahasiswa yang saya hormati dan saya muliakan,
Quraisy Shihab menjelaskan bahwa surah Al-Mutaffifin turun di Madinah ditunjukkan kepada para pedagang dan masyarakat yang tidak jujur dalam transaksi ekonomi. Kata Al-Mutaffifin berasal dari kata tofafa, tofafa, yaitu sedikit. Maksudnya, orang yang mengurangi sedikit saja dalam timbangan atau takaran, namun hal itu cukup untuk merusak keadilan. Ayat ini mencela ketamakan manusia yang menuntut haknya secara sempurna, tetapi menunaikan kewajiban kepada orang lain dengan curang, meski sedikit. Al-Misbah, jilid 15, halaman 520. Ayat 1, penjelasan singkat kemudian. Wailun lil mutaffifin. Kata wailun menurut Quraisy Shihab adalah ancaman keras. Ancaman keras. Ia bermakna yang pertama doa kebinasaan atau celakalah mereka, atau nama sebuah lembah di neraka sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Artinya ini bukan sekadar peringatan moral, tapi peringatan eskatologis atau eh, kajian tentang ilmu-ilmu akhirat. Ya. Eskatologis itu akhir zaman, ya, juga identik dengan akhirat. Nah, kecurangan sekecil apapun yang disengaja dalam hak orang lain termasuk kezaliman yang diancam azab berat. Nah, ayat 2 sampai 3 yaitu berbicara tentang pengkajian tentang ketidakjujuran timbangan. Sebagaimana arti dari surat tersebut, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Quraisy Shihab menekankan ironi moral di sini. Mereka adil hanya ketika menerima hak, tetapi zalim ketika memberi hak. Menurutnya, ini adalah potret manusia serakah yang standar moralnya ganda. Ayat ini menggambarkan penyakit sosial ekonomi yang melahirkan ketimpangan. Mereka menuntut kejujuran dari orang lain, tapi tidak dari diri sendiri. Beliau juga menafsirkan bahwa tafif bukan hanya soal barang dagangan, tapi mencakup segala bentuk ketidakadilan seperti menunda gaji pekerja, manipulasi administrasi, korupsi kecil, atau ketimpangan tanggung jawab sosial. Selanjutnya, Quraisy Shihab menafsirkan kajian surah Al-Mutaffifin ayat 4 dan 5. Yaitu secara judul besarnya adalah mengingatkan hari kebangkitan. Sebagaimana arti dari surah tersebut, ayat tersebut, tidakkah mereka menyangka bahwa mereka akan dibangkitkan pada hari yang besar? Quraisy menjelaskan bahwa penggunaan kata yazunnu atau menyangka mengandung sindiran halus, yaitu seakan Allah bertanya, apakah mereka tidak pernah berpikir walau hanya sekedar menduga bahwa ada hari pembalasan. Jika mereka benar-benar yakin akan hari akhir, tentu mereka tidak akan berbuat curang. Kerusakan moral bermula dari hilangnya kesadaran eskatologis, yaitu keyakinan akan tanggung jawab di hadapan Tuhan. Yang terakhir, yaitu ayat ke-6, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Quraisy menafsirkan kata yakumun nas sebagai berdiri untuk diadili, yakni semua manusia berdiri dalam keadaan hina dan takut di hadapan Allah. Mereka tidak mampu berbicara, menunggu keputusan tentang amalnya masing-masing. Ungkapan ini menggambarkan kedahsyatan hari itu. Tidak ada kuasa, tidak ada tipu daya. Maka curang sekecil apapun akan diperhitungkan. Ini ada dalam tafsir Al-Misbah halaman 524. Pesan moral dari moral utama dari ayat 1 sampai 6, Quraisy Shihab menekankan 3 pesan besar. Yang pertama, kejujuran ekonomi adalah kondisi iman. Kedua, ketamakan merusak tatanan sosial. Yang ketiga, kesadaran hari akhir adalah benteng moral. Baik, selanjutnya
kita akan lanjutkan kepada kajian surah yang terakhir di subtema tentang larangan, ayat-ayat tentang larangan muamalah terlarang, yaitu kembali ke surah Al-Baqarah ayat 188. Billahi minasyaitonir rajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Menurut Quraisy Shihab, ayat ini merupakan peringatan keras terhadap penyalahgunaan harta dan kekuasaan hukum. Ia melanjutkan tema sebelumnya yang membahas keadilan sosial dan amanah dalam transaksi ekonomi. Ayat ini menegaskan larangan memakan harta secara tidak sah, baik dengan cara menipu, korupsi, monopoli, atau penyalahgunaan wewenang hukum. Al-Misbah jilid 2, halaman 457. Makna kata al-batil diartikan sebagai segala cara yang tidak benar secara moral maupun hukum, meliputi penipuan, kecurangan, perjudian, riba, dan suap. Segala transaksi yang melanggar prinsip kejujuran, keadilan, dan saling ridho masuk dalam kategori al-batil. Saya ulangi, segala transaksi yang melanggar prinsip kejujuran, keadilan, dan saling ridho masuk dalam kategori al-batil. Kritik terhadap korupsi dan suap. Bagian ayat watudlu biha ilal hukam dijelaskan Quraisy Shihab sebagai tindakan menyuap atau memengaruhi hakim atau pejabat agar memenangkan perkara secara tidak adil. Ini bukan hanya dosa individu, tetapi kejahatan sosial karena merusak sendi keadilan masyarakat. Beliau menegaskan bahwa suap dan manipulasi hukum termasuk dosa besar karena menghalalkan yang haram melalui celah kekuasaan. Pesan etis dan sosial. Quraisy Shihab menggarisbawahi 3 pesan besar dari ayat ini. Yang pertama, harta adalah amanah, bukan alat penindasan. Harta adalah amanah, bukan alat penindasan. Yang kedua, keadilan hukum harus steril dari kepentingan harta. Yang ketiga, kesadaran moral individu adalah benteng utama. Ayat ini menegaskan bahwa kezaliman ekonomi sering berawal dari korupsi hukum. Ketika hukum bisa dibeli, maka yang lemah akan tertindas dan yang kuat akan makin rakus. Karena itu, menjaga keadilan hukum adalah bentuk ibadah sosial yang besar. Demikian para mahasiswa yang saya hormati dan saya muliakan. Semoga Allah memudahkan kita untuk memahami, mengkaji ayat-ayat ini, dan Allah beri taufik kita untuk menjalankannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi thayyibin at-tahirin wa sahbihi al-akhyar muntajabin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.